Saudara yang terkasih, Daud adalah satu pribadi yang selalu menjadi quote unquote ya pusat perhatian. Tentu saja pusat perhatian yang paling utama adalah Tuhan sendiri. Tapi even kita tahu Yesus menyebut dirinya the Son of David, menunjukkan betapa signifikan kehidupan seorang Daud. Apakah Daud satu pribadi yang sempurna? Sama sekali tidak ya. Dan saudaraku, kalau kita belajar dari sedikit biografi singkat, maka kita tahu bahwa di dalam sejarah Israel memang ya keberhasilan yang dilakukan oleh Daud itu dikenal. Dicatat dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama, bahwa dia seorang raja, seorang pejuang, seorang warrior, dan seorang pemazmur, dikatakan yang terkenal di Israel. Siapakah Daud? Daud di dalam 1 Samuel 16 ditulis sebagai putra bungsu daripada Isai, dalam bahasa Inggrisnya the son of Jesse ya. Dan saudaraku, dia adalah seorang penggembala yang dilahirkan dan hidup di kota yang sampai hari ini masih ada, yaitu Bethlehem. Dan bagaimana seperti ayahnya, dia adalah seorang penggembala sebelum kemudian akhirnya dia terpilih oleh anugerah Tuhan menjadi raja. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang ke-13. Sekalipun dia terpilih pada waktu itu, kita tahu ceritanya. Padahal ketika dia terpilih, saudara, kita tahu Daud sepertinya disingkirkan ya, tapi memang oleh pemilihan Tuhan kita melihat bagaimana dia diurapi. Di dalam kehidupannya, Daud menghadapi begitu banyak rintangan dan begitu banyak tantangan. Salah satu yang paling epik, yang paling terkenal adalah ketika dia berhasil mengalahkan seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat. Tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan yang ke-58. Kita bisa menemukan ceritanya di situ. Dan kemenangan ini membuat Daud menjadi pahlawan, tentu saja saudara, dan ini pahlawan nasional ya di mata rakyat, dan menarik perhatian daripada Raja Saul. Dan selanjutnya kita tahu bagaimana kehidupannya mengalami sebuah perubahan. Tetapi kisah Daud tidak hanya tentang kemenangan semata, ia juga pernah melakukan seperti yang tadi saya ngomong di depan. Dia manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, bahkan dosa yang cukup besar ya, yaitu ketika dia terpesona, tergoda, dan kemudian meniduri istri daripada salah satu prajuritnya yang paling loyal, yaitu Uria. Batsheba kemudian kita tahu menjadi hamil, dan Daud, saudaraku, memerintahkan Yoab untuk membunuh Uria karena dia mencoba untuk sebetulnya menutupi kesalahannya, menutupi dosanya dengan meminta Uria kembali dari peperangan dan tidur dengan istrinya. Sehingga kemudian ketika Batsheba ketahuan hamil, ya setiap orang akan berpikir, oh ya itu memang adalah hasil hubungan mereka. Tetapi kemudian kita tahu bagaimana Uria seorang yang punya integritas, dan akhirnya Daud tidak ada cara lain selain daripada harus membunuh Uria. Dan kita tahu kemarahan Tuhan ya, yang mengutus Nabi Nathan untuk datang dan memberikan peringatan. Namun saudara, di situ juga kita melihat kerendahan hati daripada Daud, di mana dia menyesali segala perbuatannya, meminta ampun kepada Tuhan ya. Dan cerita ini ada di dalam 2 Samuel pasal 11, dicatat sampai dengan pasal 12 ayatnya yang ke-25. Dan di tengah perjalanan hidupnya, Raja Daud juga dikenal sebagai apa? Ya, tentu saja sebagai seorang musisi yang ahli, yang bermain kecapi, yang menciptakan banyak sekali lagu-lagu pujian kepada Allah yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Dan salah satu yang paling luar biasa dari sampai hari ini, mungkin banyak sekali ya saudara dikotbahkan, dijadikan lagu dan lain sebagainya, atau mungkin phrase-nya aja dikutip ya, yaitu Mazmur pasal yang ke-23, satu Mazmur yang sangat populer, yang saya yakin hampir semua pendeta pernah mengutip paling tidak saudara Mazmur ini. Meskipun banyak kisah sukses dan prestasi daripada Raja Daud, sekali lagi Daud tetaplah seorang manusia yang belum sempurna, manusia biasa ya, dan dia membuat kembali kesalahan. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-10 ketika dia membuat sensus di Israel. Dan saudara, kita tahu akibatnya kemudian
malapetaka datang. Tetapi Daud selalu memohon dan saudaraku mengandalkan. Apa yang dia andalkan? His grace, anugerah ya daripada sang raja, saudara. Dia seorang raja, tapi ada raja yang lebih daripada dia, dan dia hidup di dalam ketundukan dan kasih kepada Allahnya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa meskipun kita memiliki kesalahan atau kita bisa melakukan kesalahan, tetapi selalu ada sebuah, saudaraku, inilah anugerah. Bagaimana kita kembali dalam pertobatan dan meminta rahmat-Nya, kasih karunia-Nya dan kemurahan-Nya, menuntun dan membimbing akan kehidupan kita. Sebabnya kehidupan daripada Raja Daud selalu menjadi inspirasi ketika kita mengeksplorasi tema-tema seperti penebusan, ya, pengampunan, saudaraku, anugerah yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana tuntunan dan bimbingan Tuhan itu dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan Daud, dan juga di dalam dan lewat kehidupan kita. Seharusnya seorang penzina itu harus dihukum mati, harus dilempari batu, tetapi Daud mendapatkan kasih karunia-Nya, dan Daud mengerti bahwa tanpa Tuhan is nothing. Sebabnya ada satu doa yang juga sangat terkenal ketika dia berkata, Tuhan ambil semua daripadaku, tetapi jangan ambil rohmu daripadaku. Dia hidup dalam kebergantungan yang sepenuhnya akan Allahnya, akan Raja yang sesungguhnya itu. Dari 1 Samuel pasal yang ke-16 sampai dengan 1 Raja-Raja pasal yang kedua, kehidupan Daud tereksplorasi di sana. Nah, pelajaran kehidupan apa yang kita bisa dapatkan dari seorang Daud? Nomor 1, saya melihat bahwa kita bisa belajar dari Daud tentang ketergantungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, pada Allahnya. Ya, sekalipun Daud memiliki kekuatan, he's a warrior, misalkan, saudara. Tetapi selalu Daud mencari wajah Tuhan setiap kali misalkan dia ada dalam peperangan. Ya, tidak heran dia selalu mengalami kemenangan, karena dia selalu bertanya, apakah aku harus maju? Strategi apa yang aku terapkan? Apa yang harus aku kerjakan? Dan lain sebagainya. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, bahkan pengalamannya di medan perang. Dan kita bisa melihat terutama ketika dia berhadapan dengan Goliat, dan dia berkata, bukan dengan lembing, pedang, dan aku datang dalam nama Tuhan. Itu tanda bagaimana dia, saudara, sangat menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan sendiri, dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dia. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar tentang apa? Kesalahan dan pertobatan. Ya, keinginan atau kesadaran daripada Daud untuk secara jujur mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, dan dengan segera dia menyelesaikannya. Nah, dalam kasus Batseba misalkan, perzinahan dengan Batseba, ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara, dia tidak beralasan, dia tidak coba untuk cover, tutupi dosanya, jaimnya, jaga image-nya, dan lain sebagainya. Dia, firman Tuhan berkata, ketika dia mendapatkan teguran, dia merobek jubahnya, dia menaruh abu di atas kepalanya, tanda perkabungan, dan dia meminta Tuhan untuk membersihkan, menyucikan dia daripada dosa-dosa dan kesalahannya. Berapa sering kadang-kadang kita menunda-nunda untuk membereskan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kita. Tetapi Daud ketika menerima teguran yang jujur saja, itu bisa saja terjadi di depan begitu banyak orang-orang yang bersama dengan dia, para pegawainya, para penasehatnya. Tetapi Daud tidak malu untuk mengakui semuanya, dan Tuhan melihat itu, saudara. Yang ketiga, saya melihat bahwa kerinduannya yang mendalam akan pribadi Tuhan. Ya, hunger and thirst, kelaparan dan kehausannya. Yang kita bisa lihat itu dari mana? Dari puji-pujian dan penyembahan yang ditulisnya, yang dinaikkan oleh Daud, ya. Dan di dalam 2 Samuel 23 yang ke-1 ditulis begitu banyak mazmur dan pujian yang digubah, ya, oleh Raja Daud. Dan kalau sudah perhatikan, setiap kali kebanyakan mazmur itu ditulis atau digubah oleh Daud, bukan pada saat dia dalam keadaan yang enak, atau dalam keadaan yang nyaman, atau dalam keadaan yang menyenangkan. Kebanyakan, saudara, justru mazmur
pujian yang ditulis, yang digubah dan yang dinaikkan oleh justru saat-saat di mana dia dalam keadaan tertekan, saat-saat di mana dia dalam keadaan takut, saat-saat di mana dia dalam keadaan yang terhimpit dan dia dalam keadaan yang sama sekali tidak enak. Ya, salah satunya misalkan kita tahu bagaimana dia ketika ada di padang gurun Yehuda, misalkan, saudaraku, ketika musuh-musuh mengepung dia, ketika dia merasa bahwa dia hampir mati, ketika dia dikejar-kejar, diuber, saudaraku, seperti rusa yang diuber, yang dikejar oleh pemangsanya. Ya, kita tahu kemudian bagaimana Daud mencari Tuhan, ya, karena Tuhanlah tempat perlindungannya, Tuhanlah kota bentengnya, Tuhanlah gunung keluputan dikatakan. Dan He's the rock of my salvation, dia berkata, ya, dia adalah Allah daripada keselamatanku. Dia rindu, dia mencari Tuhan, dan dia mengandalkan Tuhan. Dan tentu saja kita juga bisa belajar kerendahan hati daripada Raja Daud, saudara. Ketika misalkan dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh karena Saul iri kepada dia, dan bagaimana dia lari daripada Saul, sekalipun beberapa kali dia memperoleh kesempatan untuk bisa menghabisi nyawa daripada orang yang jahat kepada dia, Daud tidak take it for granted dengan hal. Dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Do not touch the anointed. Ya, satu bagian daripada ayat yang sangat terkenal. Jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. By the way, kita tahu Saul punya satu julukan lain, yaitu ex-anointed. Orang yang kasih diurapi. Jadi Daud begitu respect kepada bapak. In fact, Saul adalah mertuanya, ya saudara, bukan cuma hanya pemimpinnya, ya. Dan kita melihat satu kualitas kerendahan hati. Even kemudian ketika dia sudah menjadi raja dan anaknya memberontak kepada dia, Daud tetap memiliki hati yang sama, saudara. Ada satu buku yang very recommended, yang saya udah mungkin ya beberapa kali, ya saya nggak menghitung sih ya, membaca buku itu secara berulang-ulang. Judulnya The Tale of a Three King, Gene Edwards, yang ditulis Gene Edwards, menceritakan, ya, who is the three kings? Saul, David, and Absalom, ya. Dan bagaimana ditunjukkan bahwa hati daripada Daud tidak berubah ketika dia masih belum menjadi raja, meskipun setelah dia menjadi raja. Ada berapa banyak orang ketika posisi berubah, status berubah, kehidupan berubah, dia pun berubah. Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Seringkali kita mendengar, waduh, ya, bapak itu, atau teman saya itu, atau sahabat saya itu, oh, om itu, ya, saudaraku, seringkali Pak Pendeta itu dulu rendah hati, tapi sekarang dia udah terkenal, ya, dia udah public figure, dia berubah loh, dia udah nggak kayak dulu. But David is, different, ya. Saya berdoa kita semua memiliki dan belajar, ya. Sekali lagi, Daud belum sempurna, sama seperti saudara dan saya, kita belum ada yang sempurna. Dan saya akan tutup dengan ini, apa yang secara praktis, implikasi praktis yang kita bisa bawa dari kehidupan daripada seorang Daud di dalam diri kita, dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada dia. Nomor satu, hiduplah senantiasa, kapanpun, dalam keadaan apapun, kondisi yang bagaimanapun, dalam bimbingan dan anugerahnya, ya, anugerahnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti Daud, kita bisa saja lemah, ya, bisa saja menghadapi rintangan, tekanan, hambatan, masalah di dalam kehidupan. Tapi saya percaya kasih karunia itu cukup buat kita, dan kebenaran itu membela kita. Hiduplah mengasihi kehendaknya, saudaraku, dan andalkan dia, ya. Dan saya percaya kita pasti memperoleh kemenangan atas setiap kelemahan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu saja berikutnya adalah jangan terlalu percaya diri, ya. Jangan over PD, ya, istilahnya, terlalu percaya diri dan sombong pada akhirnya. Dengan biasanya orang sombong itu karena prestasi,
sombong karena kedudukan atau jabatan, sombong karena sukses yang telah dicapai. Kita harus ingat bahwa semua hal itu terjadi hanya karena anugerah yang daripada Dia. Saya, saudaraku, selalu mengingatkan diri saya. Bahkan saya bicara dengan orang yang dekat dengan saya. Kalau kamu lihat saya mulai sombong, tegur saya ya, beritahu saya. Gitu. Karena kalau bukan karena Tuhan, saya menyadari siapa diri saya. Saya menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri. Bahkan mungkin kelemahan-kelemahan yang belum saya sadari. Dan saya tahu bahwa kalau hari ini saya bisa seperti sebagaimana saya adanya, itu cuma karena anugerah. Bukan karena kuat gagah, bukan karena kehebatan kemampuan, sama sekali enggak. Dan I pray every day supaya Tuhan keep my heart, jaga hati saya untuk saya enggak jadi sombong. Dan mari kita terus belajar supaya hidup kita ini berdampak, supaya kehidupan kita menjadi teladan. Yes, seperti tadi berulang-ulang saya katakan, Daud punya banyak kelemahan. Tapi saudaraku, sampai hari ini juga kita tahu dia adalah tokoh yang sangat dihormati di Israel sampai hari ini. Dan setiap pemercaya, orang percaya seperti saudara dan saya, meneladani banyak hal di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana Daud adalah seorang pribadi yang mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada dia, yaitu rakyatnya. Ya, dan kita tahu kenapa Tuhan memilih dia. Ada salah satu ayat yang mengatakan bahwa dalam kitab Mazmur dikatakan, aku mengangkat engkau, aku memilih engkau dari kandang kambing domba. Ya, engkau menggembalakan mereka dengan kasih, dengan karakter yang baik, dan dengan kecakapan tangan. So, saya percaya kalau kita belajar, saudaraku, bahwa dua hal ini harus terus beriringan ada dalam hidup kita, karakter and karisma. Dan biarlah kemudian itu membawa kehidupan kita untuk terus menjadi dampak bagi orang, menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang di dalam dan lewat kehidupan kita. Dan tentu saja yang berikut, yang keempat, selalu berusaha untuk menjauhi godaan dosa. Kalau kita tahu ada potensi bahaya, orang bijak kata Tuhan melihat bahaya dan dia menyingkir. Ya, kalau kita tahu udah ada bahaya, kita maju. Ya, itu salahnya kita sendiri. Menjauhi setiap godaan yang dapat merusak hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita, apalagi dengan saudara kita di dalam Tuhan. Ya, sebisanya kata Tuhan, kalau itu bergantung kepadamu, berusahalah untuk hidup berdamai dengan semua orang. Dan seperti Daud, saya percaya kita bisa saja menghadapi godaan dan dosa di dalam kehidupan kita yang bisa merusak hubungan demi hubungan yang sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Tetapi biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan sekali lagi memampukan kita untuk kita bisa menang bersama dengan Dia dan bagi kemuliaannya. Dan jadilah pribadi, saudaraku, yang senantiasa lapar dan haus akan Tuhan. This is the last, but not least, ya. Lapar dan haus akan Tuhan. Daud adalah pribadi yang kita bisa belajar bagaimana dia menunjukkan tanda, dia menunjukkan kebergantungan sepenuhnya adalah sekali lagi his hunger and thirst, ya, tentang anugerah, tentang dia dapat anugerah di dalam atau tentang his presence, hadirat Tuhan. Dan seringkali juga Daud mengatakan bahwa hadiratnya itu adalah the hiding place, ya, tempat persembunyiannya. Ini berbicara tentang keintiman, saya percaya, antara dia dengan Allahnya. Ya, dan di dalam hadiratnya Daud mendapat kekuatan, Daud mendapat jawaban. Ya, bahkan menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah. Ada satu lagu lama yang saya suka sekali selalu nyanyikan tentang hadiratnya, ya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dan izinkanlah saya menutup satu, saudaraku, renungan singkat dan pelajaran daripada kehidupan seorang Daud dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Saya percaya inilah yang merupakan doa yang luar biasa di dalam kehidupannya, kehidupan daripada Raja Daud.
2 Samuel 7 ayat 28 sampai dengan 29. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Biarlah doa ini juga menjadi doa kita bersama, dan saya berdoa, biarlah ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara, dan Tuhan Yesus menjadikan kita more than conqueror. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kemuliaan bagi namanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya.